Ya, kita akan membahas bagian dari firman Tuhan untuk kita sampaikan di kebaktian Minggu KKR di tanggal 17 November. Itu kalau kita lihat buku pedoman guru KKR itu halaman 144 sampai 146. Jadi bahan Alkitab itu ada kitab Kejadian 6 ayat 14 sampai 22, lalu ada bacaan remaja Kolose 3 ayat 18 sampai 25 dengan tema seluruh kelas sama ya, Super Family Team. Lalu ada ayat hafalan itu kitab Filipi 2 ayat 4 dan ada beberapa tujuan untuk pengajaran yang kita akan sampaikan. Kami rangkum di sini. Pertama itu supaya anak dapat menyebutkan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan teks bacaan Alkitab kita, lalu supaya anak dapat menceritakan kegiatan pembangunan Bahtera sesuai dengan teks, lalu yang ketiga anak dapat menjelaskan perlunya kerjasama dalam keluarga, lalu yang keempat anak dapat membuat contoh kegiatan kerjasama di rumah, dan yang terakhir anak dapat menyatakan tekad mau bekerja sama, baik melalui nyanyian, yel-yel, slogan, dan lain-lain. Lalu ada lagu tema di sini, Kidung Sekolah Minggu nomor 267, Anak yang Baik. Lalu hati-hati gunakan tanganmu, saya bergirang, mata Tuhan melihat. Kita mau baca firman Tuhan dari kitab Kejadian 6 ayat 14 sampai 22 sebagai bahan Alkitab kita. Kejadian 6 ayat 14-22, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kami akan baca untuk bacaan remaja dari Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, jadi para pelayan penjelasan bahan Alkitab Kejadian 6 ayat 14 sampai 22. Pertama yaitu Kejadian 6 ayat 14 sampai 22 ini menceritakan tentang instruksi Tuhan kepada Nuh untuk membangun bahtera sebagai persiapan menghadapi banjir besar.
Jadi kalau kita lihat nanti di ayat 14 sampai 16, inilah yang menjadi perintah ataupun instruksi Tuhan dalam menghadapi banjir besar ataupun air bah, dengan Nuh disuruh untuk membuat sebuah bahtera. Dan ini ukurannya diceritakan di teks itu 300 hasta tingginya. Seperti kami sampaikan di awal tadi itu, satu hasta itu 0,45 meter, maka diperkirakan berarti tingginya itu sekitar 135 meter. Bisa dibayangkan sangat tinggi ya. Lalu lebar itu 50 hasta berarti 22,5 meter, lalu tingginya 30 hasta berarti 13,5 meter. Jadi dalam konteks nats ini, apalagi yang bisa kita lihat para pelayan KKR, jadi meskipun Nuh ya sebagai tokoh utama yang menerima perintah langsung dari Tuhan, tapi ya kita harus melihat bagaimana keberhasilan pembangunan bahtera pada saat itu dan juga penyelamatan segala makhluk yang berpasangan seperti yang diperintahkan Tuhan dibawa masuk ke dalam bahtera nantinya, itu melibatkan kerjasama dan partisipasi seluruh anggota keluarganya. Jadi nggak hanya sebatas Nuh yang berjasa dalam hal ini, atau tidak hanya sebatas Nuh yang menjadi orang saleh, tapi keluarganya juga terlibat di dalamnya, kan gitu ya. Peranan keluarganya sangat besar. Nah, atau dengan kata lain, eh, betul memang Nuh ya sebagai pemimpin proyek ya pembangunan bahtera, tetapi keluarganya dalam hal ini istri, anak-anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan juga menantu-menantunya juga memiliki peran yang penting. Ya, kita bisa melihat akhirnya pada saat itu dalam waktu yang begitu lama sebenarnya ya, eh, Bahtera ini dibuat, tapi juga akhirnya boleh selesai, dan itu semua karena ada kerjasama dalam satu keluarga ini. Ya, tidak ada yang lain membantu selain keluarga ini. Jadi di sini kita lihat mereka mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, itu karena mereka bekerja sama, baik dalam aspek fisik pembangunan Bahtera maupun dalam mendukung keputusan besar yang mereka ambil dalam setiap pembangunan, kan gitu ya. Lalu kita bisa melihat bagaimana Nuh dan keluarganya patuh yang melakukan perintah Tuhan, semua dilakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, itu nanti bisa kita lihat di ayat 22, dan akhirnya nanti kalau kita baca di pasal selanjutnya, pasal 7 sampai 8, saat air bah datang, Nuh dan keluarganya selamat ya. Dan dengan artian kita bisa melihat di sini keselamatan Nuh dan keluarga itu adalah karena ketaatan mereka dalam melakukan perintah Tuhan. Jadi dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 22 ini, para pelayan KKR, kita diingatkan bahwa bekerja sama dalam keluarga juga adalah salah satu cara Tuhan dalam menyatakan berkat-Nya. Ketika keluarga mau bekerja sama dalam iman, mereka tidak hanya mencapai hal-hal yang besar, tetapi juga memperkuat ikatan dan menumbuhkan kedekatan yang berharga. Nah, sekarang kita mau lihat apa kegiatan pengajaran yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita ya, kakak guru dan para pelayan semuanya, berdasarkan dari teks bacaan kita, kitab Kejadian 6 tadi, ayat 14 sampai 22, dan nanti juga ada dijelaskan dari penjelasan bacaan remaja. Pertama yaitu kakak guru ya para pelayan mengajak anak-anak menyebutkan tema, yaitu Super Family Team. Lalu jelaskan apa artinya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan langsungnya, tema kita Super Family Team ini adalah tim keluarga super gitu ya. Super maksudnya di sini apa? Yaitu berarti luar biasa, hebat, istimewa. Itulah yang diharapkan keluarga kita ya. Kita menjadi satu tim yang luar biasa, jadi satu tim yang hebat, jadi satu tim yang istimewa. Itulah harapan keluarga-keluarga kita kan gitu ya. Tim berarti itu artinya beberapa orang yang saling bekerja sama, yang saling mendukung satu sama lain. Itu namanya tim. Seperti misalnya kalau mau tanding ya, ada namanya tim kesebelasan kan gitu ya. Berarti kalau tim kesebelasan berarti itu berarti kerjasama satu sama lain. Seperti pemain sepak bola contohnya. Nanti bisa kami sampaikan ya para pelayan semuanya. Nah, untuk itu, untuk di kelas balita dan anak kecil, apa yang bisa kita sampaikan setelah mengajak anak-anak menyebutkan tema, yaitu Super Family Team, yaitu sediakan alat peraga. Ya, kakak guru, para pelayan semuanya untuk lebih memudahkan adik-adik kita memahami tentang teks ataupun firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Bisa itu seperti gambar Bahtera, ya, gambar Nuh,
gambar hewan-hewan, gambar keluarga Nuh kan gitu ya. Atau kalau kita punya fasilitasnya boleh dengan video pendek ya tentang kisah Nuh dan keluarganya. Kami rasa nanti kalau kita buka YouTube banyak sekali pasti video-video yang menceritakan tentang kisah Nuh dan keluarganya dalam membangun bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu untuk kelas balita dan anak kecil. Lalu kita lihat di anak tangguh dan remaja itu bisa dengan kita bermain peran ya karena ini bentuk narasi kami rasa sangat mudah untuk kita buat skripnya, skenarionya, lalu kita minta beberapa anak-anak untuk menjadi volunteer, boleh menjadi Nuh, menjadi Sem, Ham, dan Yafet, menjadi istri Nuh, menjadi menantu-menantu Nuh gitu ya, ada 8 orang, boleh dipercayakan untuk menceritakan tentang teks kita. Dan kalau perlu, ada juga yang sebagai Tuhan kan gitu ya, dalam artian yang memberikan perintah, instruksi kepada Nuh pada saat itu apa yang harus dilakukannya kan gitu dan akan apa yang terjadi nanti ke depan, kenapa bahtera itu harus dibuat pada kesempatan itu. Jadi nanti ya pakai waktu boleh bermain peran ini juga kan meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, melatih anak-anak. Jadi kami rasa ayo kakak guru para pelayan boleh silahkan dilakukan kan gitu ya. Nah, setelah itu ya setelah semuanya dilakukan baik di kelas anak balita, anak kecil tadi dengan memakai alat peraga atau pemutaran video tentang kisah Nuh dan keluarganya atau tadi di anak remaja dan anak tanggung bermain peran, maka setelah itu kembali dipertegas ya, walaupun tidak terlalu panjang, tidak memakan banyak waktu, ceritakan kembali kisah tentang Nuh ya, kembali pertegas ya tadi begitulah tadi video, itulah tadi gambar kan sambil gambar bolehlah ya, atau setelah bermain peran yang paling penting ceritakan kembali begitulah keluarga Nuh saling tolong menolong, saling bekerja sama kan gitu ya. Setiap anggota punya peranan penting satu sama lain. Jadi boleh nanti disampaikan dengan penjelasan yang awal tadi kami sampaikan kepada para pelayan KKR. Nah, bagaimana pada saat itu keluarga itu dipercayakan untuk membangun bahtera yang besar, ya tingginya 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta, kan gitu ya. Nah, setelah itu boleh interaktif, kakak guru, para pelayan semuanya, tanyakan kepada anak-anak, biarkan mereka yang memberikan pendapat gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari keluarga Nuh? Kan gitu ya, nanti pasti kakak guru boleh bertanya dari masing-masing anak-anak, tunjuk beberapa orang, lalu mereka akan memberikan jawaban, lalu setelah itu nanti katakan ya, mereka bekerja sama, mereka saling membantu. Dan itulah yang disebut dengan super family team seperti tema kita ya. Mereka keluarga yang istimewa, mereka keluarga yang hebat, mereka keluarga yang luar biasa ketika dipercayakan membuat bahtera pada saat itu walaupun dalam kondisi yang sebenarnya sedang kemarau lalu dibilang akan ada air bah lalu semua orang mencemooh pada saat itu para tetangga-tetangga mencemooh mereka tidak khawatir mereka tidak takut kenapa karena mereka sebagai keluarga saling tolong menolong satu sama lain. Ya mungkin kami nggak tuliskan di sini, tapi silahkan nanti kami sampaikan ya, kakak guru dan para pelayan semuanya banyak sekali tantangan yang mereka hadapi pada saat itu, tapi karena mereka saling tolong menolong, saling membantu bekerja sama, akhirnya pekerjaan itu menjadi mudah dikerjakan dan akhirnya selesai tepat pada waktunya. Setelah itu air bah datang. Jadi itu sekitar 100 tahun juga ya ada eh, Nuh dan keluarganya mengerjakan bahtera itu. Mengatakan begitulah besarnya bahtera. Tadi kalau teks kita lihat kan ya, ada sekat-sekatnya, ada berapa lantai, lalu di atasnya bagaimana bentuknya. Jadi memang nggak 2 bulan, 3 bulan menyelesaikannya, hampir ratusan tahun juga kan gitu dia. Ketika diperintahkan itu umur Nuh sekitar 500-an, lalu nanti selesai itu sekitar umur 600-an kan gitu. Jadi diharapkan dari pengalaman Nuh dan keluarganya ini menjadi pengalaman dan contoh juga di rumah kita seharusnya, di keluarga kita. Ya, keluarga itu biasanya ada mama, papa, kakak adik, kan gitu ya. Ada bisa juga kakek nenek, ya, baik nini biring, nini tigan, bulang, dan sebagainya. Nanti bolehlah kan pakai bahasa kita orang Karo, kan gitu ya. Panggilan-panggilan untuk kakek nenek kita. Atau bisa jadi juga, ya, selain keluarga inti kita, ada juga orang yang tinggal di rumah kita, di keluarga kita, ada teteh kita ya mbak kita atau ada mas yang membantu dan biarlah ya setiap yang ada di keluarga itu betul-betul saling membantu dan mau bekerja sama seperti yang dilakukan Nuh dan keluarganya. Itulah yang disebut dengan super family team gitu ya. Jadi tim saling tolong menolong gitu. Contoh yang bisa kita lakukan misalnya kita mengambil peranan sebagai anak
kita merapikan rumah, kan gitu ya. Ini boleh contoh-contoh, diperbanyak lagi nanti ya. Tidak membuat berantakan mainan, pakaian, kita mau menyusun mainan, peralatan belajar, kita mengambil bagian mau membantu menyuci piring, membuang sampah pada tempatnya, dan banyak lagi nanti ya kakak guru ya. Dan bentar lagi boleh contoh-contoh dari anak-anak kita. Apalagi hal-hal yang bisa kita bekerja sama di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Nah, untuk remaja, tambahannya dari bacaan remaja Kolose 3 ayat 18 sampai 25, bagaimana teks itu ya, teks dari Kolose 3 ayat 18 sampai 25 menceritakan dan memberikan pedoman bagi setiap anggota keluarga tentang bagaimana keluarga dapat hidup damai dan harmonis. Kalau kita lihat tadi, setiap ayat mengajarkan bahwa setiap orang dalam keluarga punya peran yang penting. Ya, bagaimana tadi sebagai istri, bagaimana sebagai suami, bagaimana sebagai orang tua, bagaimana sebagai anak, bagaimana sebagai pekerja di tengah-tengah rumah tangga, dalam keluarga orang lain, kan gitu ya. Semua harus saling menghormati. Ah, dan biarlah setiap keluarga itu, seperti yang disampaikan tadi, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua dilakukan untuk Tuhan. Kalaupun kita membantu ibu kita, membantu bapak kita, membantu kakak dan abang kita, anggaplah kita sedang melakukan itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Gitu dia, nanti boleh ditambahi ya. Jadi dengan kata lain, super family team itu berarti kita saling mengasihi, satu keluarga, saling membantu dan bekerja sama, melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak firman Tuhan atau dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai penutup, para pelayan di setiap kelas boleh membuat tekad, slogan, atau yel-yel tentang menjadi super family team. Kami rasa di buku pedoman kita ada ya. Jadi itu tambahan yang boleh kami sampaikan untuk bahan sermon kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.